Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal yang bagian B kita akan bahas di sini. Sebelumnya kita sudah membahas bagian yang A, yang ini ya. Sekarang kita akan membahas bagian yang B. Oke, perhatikan soal ini. Yang ditanya adalah sin alfa antara garis AF dengan BDHF. Oke, kita pertama-tama hubungkan dulu titik A ke F. Nah, begitu. Kemudian kita gambarkan atau kita hubungkan titik-titik BDHF. Pertama B ke D, kemudian H ke F, ya. Kemudian F ke B, kemudian H ke D. Oke, terlihat ya gambarnya ada sebuah garis dan sebuah bidang. Nah, kita akan mencari sudut yang terbentuk. Caranya seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwasanya untuk menentukan sudut yang terbentuk antar garis dan bidang, pertama-tama kita harus memproyeksikan garis ke bidang ya. Jadi memproyeksikan garis ke bidang BDHF. Pertama yang akan kita proyeksikan adalah titik F, tapi berhubung karena titik F sudah berada di bidang BDHF, jadi tidak perlu lagi diproyeksikan. Nah, yang belum ada di bidang BDHF adalah titik A. Nah, titik A ini kita harus proyeksikan ke bidang BDHF ya, ke bidang BDHF dengan syarat proyeksi itu syaratnya harus membentuk siku-siku ya. Ingat, proyeksi itu harus membentuk sudut siku-siku. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana kalau titik A ini kita proyeksikan ke bidang BDHF, yaitu ke titik D ya. Apakah AD dengan DH siku-siku? Diulangi, apakah AD dengan DH siku-siku? Ya, siku-siku ya. Namun pilihan kedua ada A diproyeksikan ke B ya. Kan B ini bagian dari bidang BDHF. Nah, pertanyaannya, apakah A, B tegak lurus dengan BF? Apakah siku-siku? Ya, juga siku-siku. Nah, kalau kita perhatikan juga, bagaimana kalau kita proyeksikan titik A ke tengah-tengah antara B dan D? Karena kakinya sama, maka siku-sikunya bisa berada di tepat di tengah-tengah, di titik tengah ya, antara B dan D. Kemudian kalau kita tarik begini, misalkan ya, warna kuning, ini berada di tengah-tengah. Nah, ini kita kasih nama misalkan titik M gitu ya. Nah, kira-kira siku-siku yang ini, kemudian siku-siku yang ini tadi, dan siku-siku yang ini ya, jaraknya lebih pendek yang mana? Ingat ya, jaraknya lebih pendek yang mana? Maka yang terpendek itulah yang kita pilih sebagai proyeksi titiknya. Nah, ternyata kalau kita perhatikan, misalkan ini rusuknya adalah A ya, ini panjangnya A, kemudian ini panjangnya A juga, ADA. Kemudian kalau kita perhatikan AM berarti adalah A per 2 akar 2. Nah, berapa akar 2 per 2 itu? Kalau kita cari dengan angka, misalkan A nya 4 ya, kemudian A akar 2 itu adalah berarti 4 dikali akar 2 per 2, maka 2 akar 2. Nah, 2 akar 2 dengan 4 ternyata lebih panjang 4 dan lebih pendek 2 akar 2. Jadi pilihan kita jatuh kepada proyeksinya berada di M ya. A diproyeksikan kepada M. Nah, itu untuk sekilas membandingkan pilihan-pilihan yang tersedia. Oke, ini kita hapus. Oke, supaya tidak bingung ya. Oke. Nah, jadi proyeksinya berada di titik M. Nah, kemudian kita akan tarik sebuah garis. Kita akan tarik sebuah garis yang menghubungkan antara titik F dengan titik M. Nah, jadi garis berwarna biru adalah kita namakan sebagai garis bayangan ya, garis bayangan dari garis aslinya yaitu FA atau AF. Nah, perpotongan antara garis AF, garis yang asli ya,
dengan garis bayangan FM, itulah yang disebut dengan sudut atau sebagai alfanya. Nah, itu ya caranya bagaimana menentukan sudutnya. Tapi pertanyaan di sini adalah sin alfa. Sin alfa. Sin itu adalah demi. Nah, pertama-tama kita perlu mencari panjang dari de, ya. Ini siku-siku kira-kira di mana? Di manakah siku-sikunya? Ya, di sini ya. Antara AM dengan MF ya. AM siku-siku dengan MF. Apa alasannya? Karena garis AM itu kan tegak lurus dengan bidang BDHF ya. Maka semua garis yang berada di bidang BDHF juga otomatis tegak lurus dengan garis AM-nya gitu ya. Nah, begitu berarti yang menjadi sisi depan adalah A akar 2 per 2. Maka sin alfa sama dengan A akar 2 per 2 gitu. Kemudian per mi-nya, yang mi menjadi mi adalah F ke A ya. F ke A ini kita tahu adalah diagonal bidang. Kalau diagonal bidang berarti panjangnya adalah A akar 2. Nah, berarti mi-nya adalah A akar 2. Karena ini ada pernya, maka kita juga buat per di sini. Ya, per 1 kita anggap per 1. Maka ini kalikan dengan yang ini, kemudian ini kalikan dengan yang ini. Selanjutnya pindah ke sini, sin alfa sama dengan A akar 2 per 2A akar 2 ya, gitu ya. Kemudian ini bisa kita coret, maka jawabannya adalah setengah. Kalau begitu sin alfa sama dengan setengah, maka alfanya sama dengan sin inverse setengah, yaitu alfa sama dengan sin berapa yang nilainya adalah setengah. Diulangin, sin berapa yang nilainya adalah setengah. Maka yang nilainya setengah ya, dengan menggunakan perbandingan trigonometri sin, yaitu adalah sin 30. Maka jawabannya adalah 30 derajat. Ini dia. Oke, semoga dapat dipahami ya bagaimana cara menyelesaikan soal bagian A dan bagian B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.